Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai saja biar kita bisa dapat 1 jam ya sampai jam 5:15. Teman-teman yang berbahagia, pada sore hari ini alhamdulillah kita mau ngobrol bareng ya tentang apa namanya? 3 buku lah ya. 3 buku kita masih ringkas dulu, baru nanti kita akan lanjut ke pendalaman-pendalaman tentang apa yang kemarin dibicarakan teman-teman ya. Ada hifdzun nafas, ada hifdzul mal, ada hifat-hifat apalagi itu semuanya ada dalam Maqasidus Syariah. Ya. Ini di sini saya meng-highlight 3 buku. Satu buku bahasa Arab, nih bahasa Arab yang aslinya ya. Buku bahasa Arab. Yang satunya lagi ini buku bahasa Arab yang cukup lama ya, cukup lawas gitu ya. Judulnya nanti antum bisa baca bareng-bareng ya. Jadi ini buku bahasa Arab judulnya kelihatan ya teman-teman ya. Maqasidus Syariah Al-Islamiyah, Ta'lif Shahibul Fadilah Al-Alamah Al-Jalil Syekh Sayyid Muhammad At-Thahir bin Ashur, Syekh Jami'uz Zaitunah wa furu'ihi hafidhahullahu ta'ala wa nafa'abi ya. Jami'atuz Zaitunah. Wah, itu Jami'atuz Zaitunah itu di mana tuh? Nah, di Tunisia. Di Jami'ah Az-Zaitunah itu termasuk universitas yang cukup tua, sangat tua ya. Itu University of Zaitunah itu di Tunis ya. Tahun berapa ini? Tahunnya 1366 maksudnya Hijriah ya. Jadi, tahun sekian berapa lah gitu. Ya, sekitar ya 1366, sekarang 47 ya. Berarti 80 tahun yang lalu kira-kira ini ya. Nah, Tunis gitu kan. Nah, ini buku bahasa Arab ya. Maqasid Syariah Muhammad Thahir bin Ashur. Ya. Ini buku yang berbahasa Arab. Ada satu lagi buku berbahasa sorry kok saya belum nge-share ya. Saya ulangi dikit ya. Ini Maqasid Syariah. Ini tadi yang tadi saya ini belum saya share, lupa saya. Maqasidus Syariah Al-Islamiyah, Shahibul Fadilah Al-Alamah Al-Jalil Syekh As-Sayyid Muhammad Thahir bin Ashur ya. Jami'u Zaitunah ya, Tunis ya. Ini tahun 1366 Masehi Hijriah. Berarti kira-kira 80 tahun Hijriah yang lalu ya, katakanlah mungkin dapat 75 tahun lah mungkin untuk tahun Masehinya gitu ya. Nah, terus ada juga buku yang berbahasa Inggris. Ini agak cukup baru ya, buku yang berbahasa Inggris ini. Judulnya adalah Maqasid Syariah Made Simple. Nah, jadi semacam occasional papers ya. Occasional paper itu tulisan ringkas gitulah ya. Ya, yang nulis adalah Muhammad Hasim Kamali. Ini seorang profesor di Malaysia ya. Terkenal juga, dan yang menerbitkan adalah International Institute of Islamic Thought. Ya, singkatannya Triple IT. Triple IT itu karena Islam International Institute Islamic. Jadi ada 3 I. Jadi bukan IIIT, enggak, bukan, tapi Triple IT. Ya, bukan IT dalam arti teknologi informasi, bukan. Ya. Nah, gitu ya teman-teman sekalian ya. Ini buku ini di reprint tahun 2019 ya. Di reprint itu maksudnya diterbitkan ulang gitu. Kontennya sederhana aja, ada textual origin dan sebagainya. Kalau yang berbahasa Arab ini daftar isinya banyak ya. Ini kalau teman-teman lihat di sini ada Al-Qismul Awal fi isbati maqasidis syariah wa ihtiyajil faqih ila ma'rifatiha wa fi turuqi isbatiha wa fi maratibiha wa fil khataril aridi min ahmalil an-nadhari ilaiha ya. Jadi banyak sekali perkara-perkara yang terkait dengan Maqasidus Syariah itu, dari sejarahnya. Nah, ini daftar isinya ada isbatun analis syariati maqasidun minat tasri'. Nah, ini kita akan baca dikit-dikit ya. Saya meng-highlight dulu beberapa Maqasidus Syariah, karena memang tidak ada ayat tentang Maqasidus Syariah. Tapi banyak orang
isbat analis syariah maqasid wa tasri'. Ya, maqasid minat tasri'. Jadi syariat Islam tuh ada tujuannya. Nah, gitu. Orang bilang gitu akhirnya. Nah, apa? Orang bilang syariat Islam tuh kok kayak gini sih? Ah, ini sebenarnya ada tujuannya. Itu yang dibicarakan di sini seperti itu. Nah, saya mau minta tolong nanti untuk membaca ya. Ini siapa aja yang ada di sini? Kita minta tolong dari Ustadz Abrar. Ustadz Abrar bisa ini ya? Suaranya bisa ini enggak kira-kira? Halo Ustadz Abrar? Oh iya. Coba antum kelihatan nggak di slide saya itu? Nah, coba antum baca ya. Isbatu analis syari'ati maqasid minat tasri'. Terus Layam tari adun fi anna kulli syari'ati fi anna kulla syari'atin anna kulla syari'ati syuri'at syuri'at linnasi inna ahkamaha karni wa maqasidin muradah li musri'iha al-hakim qad thabatat bil adillah al-qati'ah annallaha la yaf'al al-asya bukan abasan dalla ala zalika sun'ihi fil hilqati kama adaan biqauluhu wa ma khalaqna samawati wal ardh wa ma bainahuma la'ibin. Ya benar juga sih kalau antum membacanya la'ibah ini ya nggak salah, cuman kalau dalam kaidah i'lal tuh jadi taskin ya, jadi apa namanya, la'ibin main-main, wa ma khalaqnahuma illa bil haqqi. Coba antum apa yang antum pahami dari teks tadi Ustaz Abrar? Layam tari. Ustaz Abrar akhirnya artinya layam tari. Sesungguhnya semua syariat itu disyariatkan oleh manusia. Terus layam tari ahadun apa artinya menurut antum? Kecuali. Layam tari. Gitu tuh. Apa namanya? Layam tari itu maksudnya tidak ada yang ragu. Tidak ada seorang pun yang ragu bahwa syariat yang ditetapkan untuk manusia tarmi ila maqasid, ya kan, menuju pada maqasid muradah li musri'iha al hakim. Ada tujuan yang memang digariskan oleh syari' atau musri' itu yang membuat syariat, yaitu apa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Itqad sabata bil adillah al qati'ah. Apa artinya al adillah al qati'ah? Dari yang salah. Al qat'iyah. Sorry, al qat'iyah. Yang putus. Bukan, al qat'iyah itu bukan koto ayak tau. Al qat'iyah itu qat'an, mamnu qat'an, itu pasti gitu ya. Pasti. Yang pasti. Anallaha la yaf'alu tidak melakukan sesuatu sebagai tanda abasan apa abasan sia-sia. Itu mada ta'mal abas fakot. Sia-sia. Sesungguhnya Allah tidak melakukan sesuatu hal sia-sia, yang berarti bahwasanya ciptaannya itu sebagaimana yang dikabarkan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya aku tidak menciptakan langit dan bumi dan diantaranya kecuali sebagai ilah lagi kolaknya
lain dengan tujuan yang benar. Ya, maksudnya la'ibin ini maksudnya apa, Ustaz? Tempat untuk La'ibin dari kata la'ibayal abu. Jadi, dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Nah gitu. Wa ma khalaqnahuma illa bil haqqi, dan kami tidak menciptakan keduanya kecuali dengan tujuan yang benar. Nah, itu tuh. Ya, terus? Oh ya, sudah ya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan. Dan apakah Anda menyangka kalau Anda ini diciptakan dengan sia-sia? Nah, itu contohnya ya. Berarti adanya maqasid syariah ini menunjukkan bahwa syariat itu punya tujuan. Nah, tujuannya apa? Nah, ini kita lihat lagi dari sini nih. Analis syariah maqasid. Nah, ini adalah muqaddimahnya ya. Nanti ada lagi nih yang membicarakan tentang tujuannya apa sih? Itu gitu tuh. Nah, ini kita lanjutin lagi nanti, coba kita baca. Kita minta tolong apa namanya? Siapa kira-kira yang dari sini nih? Ustaz Oh iya, Ustaz Izzat. Dari kemarin diem aja Ustaz Izzat. Antum baca apa di sini nih? Nah, mana ya? Sini saya carikan yang bisa antum baca. Ini teksnya emang panjang, ini khas apa namanya? Teks-teks kelawas ini kayak gitu. Nah, ini wa maksuduna huna, coba antum bisa lihat kan situ kan? Pojok ini ya. Pojok kiri ya. Atas nih, wa maksuduna huna. Oh, nggak bisa. Oh ya sudah. Ya, Ustaz Izzat nggak bisa nih. Ustaz Abror ini nunjuk orang yang nggak bisa. Ustaz Afril. Ustaz Afril, gimana Ustaz Afril? Dengar nggak suara kita? Atau di lapangan beliau? Halo, Ustaz Afril. Cek. Ada kendala? Aduh. Kalau ada kendala, antum ketik. Nggak bisa, Ustaz. Nah, apa? Namanya juga hidup kan? Atau ini Ustaz yang lama nggak kelihatan nih. Tadi malam juga kayaknya sibuk nih. Ini beliau udah mau jadi sekretaris presiden nih, sibuk sekali. Ustaz Fadil. Ya Ustaz Fadil, bisa bersuara nggak? Suara rakyat ini dipersilakan. Suara rakyat. Ustaz Fadil. Gimana Ustaz Fadil? Cek. Halo? Belum not responding. Mic-nya hilang. Ini nih yang terkenal nih. Ustaz Faiz. Ada Faiz Kiong Channel, kita harus nunggu ceritanya nih. Ustaz Faiz, gimana Ustaz Faiz? Bisa nggak baca? Wah. Oh ya bisa, coba tolong ya. Dari wa maksuduna huna, yang kiri atas itu. Tolong dibaca, bisa nggak? Wa maksuduna huna. Wa maksuduna huna. Ghairu mamzud. Oh gitu. Isbatun lisyariah, analis syariah, maqasid fil jumlah, surut tafsilaha bimawadi'iha illa al-atiyah wa qad dzakara adillah as-shalih minha qawluhu ta'ala. Dzakara Abu Ishaq Asy-Syatibi. Lewat. Dzakara Abu Ishaq Asy-Syatibi fi muqaddimah kitabil maqasid min kitabihi unwanun at-ta'rif adillah as-shalih. Minha qawluhu ta'ala akabu ayah al-wudu ma yuridullahu liyaj'ala alaikum
an kharaja min harajin, walakinna yurid min harajin, in harajin min harajin walakin yuridu liyutahhirukum liyutahhirakum. Oke. yutahhirukum wa qawlahu ta'ala walakum fil qisas hayatun. Oke. Wa nazidu ala dzalika adillah katsirah mathalu qawlahu ta'ala Mislu qaulihi ta'ala Akabul amro bijtina bil Ukiba khamr Ukibal amri bijtina bil khamri. amri bijtina bil khamr wal maisir. Inama yuridu syaitan an yuqa'a bainakum Yuqi'a. al-adawah An yuki'a bukan an yuqi'a yuqa'a. bainakum al-adawah wal baghdha fil khamri wal maisir. Wa qala ta'ala dzalika adillah Adna an la ta'ulu wa qala wallahu la yuhibbul fasad. Wasayati amtilah fi mabhati tariqil adbatil maqasid asy-syari'ah. Oke. Nah itu. Jadi apa namanya? Jadi wa maksuduha huna. Jadi yang kita maksud ini ya, isbatun anna lis-syari'ah maqasid fil jumlah. Nah, jadi ternyata kalau dipikir-pikir, dia mau ngomong gitu tuh. Ternyata kalau dipikir-pikir itu syariat ini punya tujuan. Itu kan? Wa qad zakara Abu Ishaq As-Satibi fi muqaddimati kitabil maqasid. Ya. Qaulu ta'ala Uqiba ayatil wudu, setelah ada ayat wudu, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin. Jadi Allah itu enggak pengen nyusahin manusia. Jadi Allah itu punya kan salah satu sifat Allah itu adalah muridan, ya, bukan murid. Maksudnya murid apa namanya? Murid adalah tilmid, bukan. Qadiran muridan. Ya. Nah, jadi Allah itu punya keinginan Allah itu tidak akan menyengsarakan manusia. Kalau manusia kan kadang-kadang melihat manusia yang lain mudah kan, coba dibikin sulit dikit. Nah, tapi kalau Allah itu nggak pengen manusia itu kesusahan. Jadi itu ya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum. Jadi Allah itu pengen mensucikan manusia. Walakum fil qisasi hayatun. Dalam kisos itu sesungguhnya ada kehidupan. Berarti dalam hukuman-hukuman kisos, dalam hukuman-hukuman itu sebenarnya ada tujuan-tujuan yang sifatnya menjaga kehidupan. Nah, ya kan? Ada al-ayat bistina bil khamri wal maisir. Innama yuridu syaiton. Wah, setan itu juga punya keinginan. Apa yang diinginkan setan? An yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Setan itu pengen bikin permusuhan dan kemarahan, pertengkaran melalui apa? Al khamru wal maisir. Ini kalau ulama-ulama macam-macam ya. Ada al khamru di sini dianggap al khamru huwa khamrun ma yuskirun nas. Ada juga orang bilang kullu muskirin khamrun, sesuatu yang bikin kecanduan adalah khamr. Al-maisir apa? Permainan yang sifatnya spekulasi, judi gitu, dan lain sebagainya. Jadi setan itu pengen membuat kita bertengkar melalui mengkonsumsi sesuatu yang membuat kecanduan sama sesuatu yang gambling, sesuatu yang bikin berspekulasi lalu bertengkar. Jadi ada dua hal yang bikin orang bertengkar itu. Pertama apa? Makanan, sesuatu yang dikonsumsi. Yang kedua adalah sifatnya keputusan, ya, kepastian. Kalau nggak pasti orang bertengkar. Nah, ini itu sebagian ulama bilang gitu. Makanya innama yuridu syaitan. Oh, jadi setan itu ketika bikin godaan-godaan untuk manusia itu punya keinginan agar itu kayak gitu. Ya. Oke, saya langsung lanjut lagi ke ihtiyajul faqih ya. Anna tasarruful mujtahidin ya bifikhihim fi syariah yaqum ala khamsati anha. Nahwul awal fahmu aqwaliha wastifadati
madlulati tilkal aqwal bihasbi isti'malil lugawi wan naqli asy-syar'i bil qawaid al-lafdhiyah allati biha amilal istidlal al-fiqhi wa qad takallafa bi mu'dhamihi ilmu usulul fiqh. Wah, jadi para mujtahid itu ketika mengambil hukum atau menyimpulkan hukum dari Al-Qur'an itu dengan banyak cara, ya, melalui usul fikih, ini ada juga melalui apa? Ijtihad. Al-ba'su amma yu'aridul adillah. Ya. Lahat lil mujtahid wallati istakmala a'malu nadharihi fi istifadati madlulatiha. Nah, jadi yang kedua itu kadang-kadang al-ba'su an yu'aridul adillah. Jadi sesuatu yang bertentangan dengan dalil-dalil yang ada itu dicari. Kalau yang pertama kan menetapkan sesuatu berdasarkan kejelasan hukum. Nah, tapi yang kedua itu penetapan sesuatu itu nggak dilakukan, tapi mencari yang bertentangan. Contohnya apa? Oke, gimana cara kita tahu makanan yang halal? Oh, gampang, kita tinggal cari aja kriteria makanan yang haram, kan jelas. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dan hadis itu makanan yang banyak disebut adalah makanan yang haram. Bukan banyak disebut ya, yang lebih banyak disebut adalah makanan yang haram. Kalau makanan yang halal itu bukan nggak banyak disebut, tapi apa ya, lebih banyak daripada makanan yang haram. Makanya yang disebut yang dikit. Nah, kayak gitu kan. Misalnya apa yang haram? Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Nah, sesuatu yang diharamkan itu pun itu punya tujuan. Ya, supaya apa? Supaya manusia terhindar dari, nggak tahu ya, apakah manusia terhindar dari apa, kan diantaranya liyutahhirakum, untuk mensucikan jiwa manusia. Ketika makan makanan yang halal dan baik, maka tubuhnya sehat, jiwanya juga tidak apa namanya, tidak gonjang-ganjing atau tidak labil, dan tenang kalau makan makanan yang halal. Itu seperti itu diantaranya. Ya, itu berarti dari situ kita tahu bahwa syariat ini punya tujuan. Nah, ini masih ada lagi nih. Ini saya skip aja ya. Saya mau lanjut lagi ke yang lain. Turuku isbati maqasid syariah. Ini bagaimana maqasid syariah itu bisa ditetapkan. Maksudnya ditetapkan itu melalui ijtihad, karena memang tidak ada dalilnya. Seperti dalil sholat, dalil zakat kan ada, tapi dalil maqasid syariah itu secara spesifik nggak ada. Ya. Nah, ini diantaranya seperti itu. Nah, ini masih, kalau mau membaca secara detail ini banyak sekali. Nah, tapi saya akan lanjut ke buku yang lain ya. Nah, digantian baca siapa nih? Nah, contents-nya. Saya mau minta tolong Ustaz. Siapa nih yang baca nih? Ustaz Azra, bisa kelihatan nggak itu? Bisa. Hadir Ustaz. Oh iya, coba dibaca contents-nya. Content. Forward. Maqasid al-syariah. Syariah. Objectives. Syariah. The objectives of Islamic law. Textual origin. Classification of maqasid. History of maqasid. Identification of maqasid. Methodological issues. Maqasid and ijtihad. Conclusion notes. Nah, jadi apa yang antum pahami itu dari daftar ini? The objective of Islamic law, apa yang antum pahami dari situ? Nggak ada ya, objektif itu. Objective of Islamic law, apa ya artinya objektif itu? Objektif itu artinya adalah tujuan. The objective of teaching English, nah, itu berarti tujuan pembelajarannya. Nah, kan gitu kan? Jadi kalau the objective of Islamic law berarti apa? Tujuan dari hukum Islam atau tujuan dari hukum Islam. Syariat Islam, ya kan? Dan textual origin, maksudnya dalilnya kayak apa? Nah, ini coba kita lihat nih. Forwardnya nggak usah, nggak apa-apa. Nah, tapi dia dijelaskan dalam forward itu, saya ringkas saja ya. Jadi ini meringkas, ya. Buku ini meringkas banget, ya.
makosid syariah yang sudah ada. Di antara tokohnya ada As-Satibi. Jadi kan jelas ya tadi ya, As-Satibi, nanti ada Ar-Roisuni, ada juga nih Ar-Roisuni, ini ada, masih ada yang lain, Jasir Auda yang masih hidup sampai sekarang. Ya bukan masih hidup karena emang maksudnya bukan orang tua, iya tua sih, cuman masih hidup ya. Ini adalah catatan dari Prof. Hasyim Kamali ya. Ada lagi dulu Imam Satibi, Imam Ar-Roisuni, terus yang tadi ini bukunya yang ditulis di sini nih, ini bukunya siapa? Itu bisa lihat nih. Nah, ini kitabnya siapa tadi itu yang kita yang tadi dibaca teman-teman tadi loh, Thohir bin Ashur. Nah, ya kan? Jadi ini makosid ini meringkas apa yang ada nih. Nah, coba Ustaz Azra, makosid syariah, the objective of Islamic law, apa itu? Maqasid Syariah, the objective of Islamic law. This work is presented in 5 main sections. The first section begins with a general characterization of Maqasid Syariah. As-Syariah And its origins in the Quran. The second section addresses the classification of maqasid and a certain order of priority that is integrated into the structure of maqasid. The third section is devoted to historical developments and the contribution of some of the leading ulama scholars, especially that of Abu Ishaq Ibrahim al-Satibi to the theory of maqasid. Section 4 looks into the differential approaches ulama have taken toward the identification of maqasid. Finally, the last section highlights the relevance of maqasid to ijtihad and the ways in which maqasid can enhance the scope and the caliber of ijtihad. Oke. Jadi bagian ini, this work is present in 5 main section. Ya, jadi ada 5 bagian pokok, gitu ya. The first section begins with a general characterization of maqasid as-syariah and its origin. Jadi apa sih sebenarnya maqasid syariah dan asal usulnya dalam Al-Quran itu apa? The second, classification of maqasid. Ya kan? The third is devote to historical development and the contribution of leading ulama, especially that of Abu Ishaq Ibrahim Asy-Syatibi to the theory of maqasid. Ya. Terus juga ini membicarakan tentang kontribusi ulama dan lain sebagainya. Ya. Kalau textual origin, ya jelas ya, textual origin itu maksudnya dalam Quran kayak apa? Ya. Dalil-dalil. Dalil-dalilnya kayak apa sih? Nah, makanya disebut ada apa namanya? Ini apa? Hudan wasifa, ya kan? We have not sent you but as mercy to the world. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Nah, kan? Nah, terus ada apa namanya? Ini ya. Saya kok agak lupa nih ayatnya apa. Nah, itu intinya juga gitu. Liyah diahum apa ya kok? Wa yasfi sudura qaumin mu'minin. Nah, ya, ayatnya gitulah. Saya agak lupa panjangnya. Jadi, berarti emang ada tujuan dari maqasid syariah itu, atau tujuan dari syariat-syariat itu ada. Ya, to overall purpose, a great deal of the laws and the values of the syariah, especially in the sphere of ibadat and the moral teaching, to train ini bukan kereta ya, training, tapi ini melatih individual who is mindful to the virtues of taqwa and become an agent of benefit to others.
Jadi ada tujuan dari syariat itu diantaranya juga mendidik orang supaya bisa bermanfaat. Ya. Nah ini saya akan minta tolong yang lain lah baca supaya ini kira-kira ya. Ustaz Fajar, bisa nggak Ustaz Fajar melihat nih sini nih? Oke, nah, coba classification of maqasid. Nah, itu bisa kebaca nggak itu? Yes, classification of maqasid. The ulama have classified the entire range of masalih maqasid into 3 categories in a descending order of importance, beginning with the essential masalih or daruriyat, followed by the complementary benefits of hajiyat, and then the embellishment or tahsiniyah. The essential interests are enumerated at 5, namely faith, life, lineage, intellect, and property. These are by definition essential to normal order in society, as well as to the survival and spiritual well-being of individuals, so much so that their destruction and collapse will precipitate and collapse of normal order in society. The Sharia seeks to protect and promote these values and validates measures for their preservation and advancement. God has thus been validated in order to protect religion, and so is just rehabilitation or kisos, which is designed to protect life. The Sharia takes affirmative and also punitive measures to protect and promote these values. Oke. Nah, jadi itu yang kita bicarakan tadi malam tuh, ya kan? Classified the entire range of masalih kum ya bacanya, maqasid into 3 categories, ya. Masalih or daruriyat, ya kan? Follow by complementary benefit, hajiyat, then the embellishment or tahsiniyat. Ya. The embellishment itu apa ya namanya? Tertier. Tahsiniyat itu tertier. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan juga tertier. Kalau kebutuhan primer itu orang beragama, terus orang punya makan, punya tempat tinggal, dan punya pakaian, itu primer, ya kan? Kalau hajiyat berarti sekunder. Oh, punya sepeda motor, itu punya sepeda, ya kan? Bisa jawab soal dari Pak Jokowi dikasih sepeda, itu sekunder, ya sekunder aja. Kenapa? Karena nggak punya sepeda nggak mati, gitu kan? Tapi kalau nggak makan, wah kacau. Kalau nggak berpakaian, wah dianggap nggak waras kan, gitu kan? And the embellishment or tahsiniyat itu apa contohnya? Nah, punya medsos, ya kan? Bisa aktualisasi diri, ya kan? Nah itu tahsiniyat. Punya apa ya kira-kira ya? Punya duit banyak, nah itu tahsiniyat, ya. Tapi kadang-kadang itu berubah. Kalau orang kaya punya duit banyak itu daruriyat. Misalnya dia harus membantu orang lain, dia harus menggaji orang lain, daruriyat, ya. Ada lagi the essential interest enumerated at 5, namely fight, ya kan? Ya, life, lineage, apa ya? Hifdul khomsah gitu ya. Kan ada hifduddin, ya kan? Hifdul al-hayat atau hifdul nafas, ya enggak? Ada hifdul nasl, menjaga keturunan, ya kan? Ada hifdul akal, intellect, and property, hifdul mal, ya kan? By definition essential to normal order in society as well as to the survival and spiritual being of individuals, ya. Nah itu apa namanya? Maqasid syariah itu membicarakan hal-hal yang sifatnya itu tadi, ya. Oh, jadi ini maqasid syariah ini yang dibicarakan tadi ya, 5 tadi ya. Ada ini tadi. Makanya syariat
These are, by definition, essential to normal order in society as well as to the survival and spiritual well-being of individual. Nah, jadi karena itulah ya dalam masyarakat itu makosid syariah itu menunjukkan bahwa syariat itu ngatur manusia untuk bisa hidup secara spiritual maupun secara fisik gitu ya. Survival and spiritual well-being. Spiritual well-being itu kebahagiaan yang batiniyah, zahiron wa batinan. Ya. Nah, itu di situ. Karena itu syariat punya peraturan-peraturan yang banyak ya ketika membicarakan tentang itu tadi. Nah, ini makosid ya. Ini kalau antum nyari tentang makosid ini dibicarakan di sini. Contohnya kalau ini tadi langsung ya saya ini. In the sphere of muamalat, the syariah validates certain contract. Ya. Dalam muamalat, syariat memiliki konsep kontrak. Kontrak itu apa ya? Akad. Nah, kontrak itu akad. Kayak gitu. Ada lagi apa? Akadnya apa? Ada baik salam, ada ijarah, ya kan? Sewa gitu kan? Misalnya gini, ya. A maslahah of second class is elevated to the rank to the essential maslahah. Oh, jadi maslahat itu adalah kepentingan yang awalnya itu kecil tapi lama-lama bisa jadi kepentingan yang besar. Contohnya apa? Nah, itu dibikin uang kertas. Nah, itu adalah maslahat. Kenapa? Kalau kita mengandalkan uang emas, itu kita akan sulit. 1 gram, ini bayarnya berapa ini? Bayarnya 1 gram emas. Padahal 1 gram emas harganya berapa teman-teman? 1 juta. Wah, kita beli cilok, nanti tukang cilok susah ngasih kembaliannya. Nanti 1 gram emas itu gimana cara kita bawa 1 gram emas kan? Orang ngasih kembalian terus berapa? Itu kan betapa repotnya kalau kita menggunakan emas sebagai alat tukar. Makanya kalau antum lihat tuh di uang antum itu atas berkat nama rahmat Allah yang menjadikan uang sebagai alat tukar, bukan alat ukur. Alat tukar ya, bukan alat ukur. Alat tukar itu berarti ya nggak buat bangga-banggaan. Punya uang banyak ya biasa aja, punya uang dikit ya biasa aja. Itu kan alat tukar. Ya, kalau sekarang orang kadang-kadang melihat uang sebagai alat ukur. Kalau punya banyak langsung beli apa, kalau punya dikit ngemis lah. Ya, padahal harga manusia itu tidak selalu diukur dengan uang. Nah ini punya uang bukan berarti punya ukuran yang tertinggi. Ini salah besar. Ya, itu seperti itu. Justru harga diri dan mental kayak kita diajarkan di Gontor kan. Makanya keikhlasan itu membuat kita tidak terlalu mikir uang. Kerja nggak usah ngitung berapa, kerja mesti dapat pahala, ya, kecuali emang yang agak berbeda dan di luar kemampuan, nah itu tentu kita bisa untuk menego kan gitu kan. Nah itu contoh ada maslahat seperti itu ya. Ada maslahat yang sifatnya adalah tahsiniyat ya kan. Nah, itu maslahat yang tahsiniyat tuh contohnya apa? Ini contohnya pakai parfum, pakai wangi-wangian gitu yang biar kelihatan bagus, maksudnya biar enak, kayak masjid dibikin ada AC-nya, itu tahsiniyat ya kan. Kenapa? Karena kalau masjid nggak ada AC-nya ya tetap jadi masjid kan, tetap boleh buat sholat kan. Nah tapi kalau di kota-kota besar ini ya perlu dikasih AC. Kenapa? Mungkin udaranya udah nggak terlalu bagus atau gimana, kasih AC masjid biar apa? Biar orang nyaman beribadah di situ. Tapi kalau di desa masjid nggak ada AC-nya gitu. nggak bisa mesin listrik. Nah itu contoh tahsiniyat. Nah, kalau orang sudah primer sudah terpenuhi, maka kebutuhan sekunder dan juga tertier bisa dipenuhi, boleh aja kan gitu. Nah ini contohnya. Oke, kita lanjut lagi ke yang lain. History of makosid ya, sejarah dari makosid. Nah, coba kita mau denger nih Ustadz Hanif, coba Ustadz Hanif bisa ini enggak, baca enggak? Sahabat tolong bacakan pada kita. Ustadz Hanif tidak bisa mic saja. Oh iya. Oke lah ya. Nah itu terus siapa ya yang bisa ya? Ustadz Melvin, bisa nggak Ustadz Melvin?
Dan Melvin, Ustaz Melvin. Oh, Ustaz Melvin. Oh, tidak ada mic. Oh, tidak ada mic. Ya, nggak apa-apa. Ustaz Rizky, gimana Ustaz Rizky? Sehat? Hadir Ustaz. Coba gimana Ustaz Rizky bisa membacakan nggak untuk kita ini? Ya Masaid al-Syariyah made simple Ustaz. Itu History of Makosid, bukan Masaid, Makosid. Oh, Makosid. Nggak apa-apa. Iya. History of Makosid. As a term of the Sharia in its own right. Makosid did not receive much attention in the early stages of the development of Islamic legal talk. In Islamic legal talk. And such they represent rather a later addition to the juristic legacy of the Mazahib school of thought. Even to this day, many reputable textbooks on usul al-fiqh, the principle of fundamental of Islamic jurisprudence, does not mention maqasid as-syariah in their usual coverage of familiar topics. Usual coverage of familiar topics. This is partly due, perhaps, gimana? This is partly the This is partly due, perhaps, to the nature of the subject. Di UE bacanya Ju. Oh, this is partly due, perhaps, to the nature of the subject. Nature. To the nature of the to the nature of the subject, which is largely concerned with the philosophy of the law. Its outlook and objective, rather than the specific formulation of its text. Oke ya. Nah, jadi as the time of Sharia and it is on right, maqasid did not receive much attention in the early stage of development of Islamic legal thought. As such, they represent rather a later addition to the juristic legacy of the madhahib. Jadi pada awalnya memang nggak ada yang ngomong masalah tujuan-tujuan syariah. Maqasid did not receive much attention. Ini emang nggak ada yang perhatian tuh dengan maqasid syariah. Kenapa? Karena nggak ada dalilnya, kan gitu kan? As such, they represent rather a later addition to the juristic legacy to the madhahib. Barulah setelah ada mazhab-mazhab itu, padahal juga mazhab-mazhab itu tuh, ya, even to this day, many a reputable textbook of Islamic jurisprudence does not mention al-maqasid. Kenapa? Bahkan pun ulama-ulama mazhab itu tidak bicara maqasid syariah. This is partly due perhaps to the nature of the subject, which is largely concerned with the philosophy of the law, its outlook and objective, rather than the specific formulation of its text. Ya, karena ini this due perhaps. Nah, jadi ini mungkin saja to the nature of the subject. Nah, ini karena asal usul dari subjeknya itu tadi. Apa? Syariat. Orang bahas syariat dari sisi teksnya saja. Tapi orang pada zaman dulu tidak mikirin tuh tujuan syariat apa, tuh nggak mikirin. Kenapa? Zaman dulu orang ngerjain aja apa itu syariat, kan itu kan, nggak sempat mikir buat apa. Kalau sekarang kan orang mulai mikir. Kenapa? Karena kita misalnya hari ini nih, peradaban yang lebih maju dari kita saat ini adalah Barat. Jadi kita mulai mikir, apa sih tujuannya kita beribadah? Toh orang kafir juga nggak pada ibadah, mereka tetap kaya. Nah, itu kan kita mulai mikir, apa sih tujuan syariat?
Kalau zaman dulu orang muslim gak ada yang kepikiran itu. Kenapa? Karena pada masa itu peradaban yang paling ya, kokoh lah kita katakan itu di peradaban Islam. Orang nggak kepikiran kita kalah sama Yunani, nggak kepikiran gitu kan. Kok kita kalah sama Persia aja kalah sama orang muslim. Segede Persia itu kalah. Bahkan Romawi juga pas itu bubar juga. Ya bukan berarti bubar total kan. Setelah itu penaklukan Konstantinopel, penaklukan Romawi juga. Jadi orang-orang muslim ketika itu tuh nggak kepikiran buat apa kita bersyariat. Kenapa? Karena mereka ada di puncak peradaban. Kalau sekarang kita nggak di puncak peradaban, sehingga kita kepikiran ngapain ya kita sholat. Emangnya kan orang kafir sana nggak sholat juga mereka bisa kaya. Nah itu mulai kepikiran. Jadi makanya sekarang ulama-ulama akhirnya perlu untuk bikin jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tadi, yaitu apa? Tujuan dari syariat itu apa? Ya mulai berkembang dalil akli. Kalau dulu kan orang langsung aja ke dalil naklinya kan gitu kan. Sekarang orang mulai mikir, oh iya dalil aklinya apa ya? Makanya Islamic legal talk is broadly speaking preoccupied with concern over conformity to the letter of the divine text and the legal theory of usul fiqh has advanced that purpose to a large extent. Nah, jadi karena itulah hukum Islam tuh sekarang berkembang pada penjelasan-penjelasan tadi itu tuh. Kenapa kok penjelasan itu diperlukan? This literalist orientation of the juristic thought was generally more pronounced in the approach of the tendency of traditionalists than that of the rationalists. The literalists thus tended to view the Sharia as set of rules, comments, and prohibition that were addressed to the competent individual, and all latter were expected to do as conform is the right directives. Ya, nah, itu tadi karena ada karenanya nih. Karena zaman sekarang ini dulu itu orang kiai, bukan kiai sih, ulama-ulama itu terbagi dua. Ada yang ahlul ra'i, ada yang ahlul hadis. Ahlul hadis itu menggunakan dalil nakli. Kalau ahlul ra'i itu menggunakan dalil akli. Ya. Dalil nakli berarti apa? Ya itu orang-orang sekitaran Madinah, Makkah itu pakai dalil nakli. Karena di sana masih banyak dalil-dalil dan banyak orang yang tahu hadis dan ayat. Tapi kalau rasionalis, ahlul ra'i itu orang-orang Irak, termasuk Abu Hanifah yang punya qiyas, ya kan? Itu disebut ahlul ra'i. Kenapa? Karena mereka menyelesaikan masalah dengan logika. Karena tidak banyak ditemukan hadis-hadis untuk menyelesaikan masalah. Dan mereka takut mengambil hadis dari masyarakat sekitar, khawatirnya hadisnya palsu. Nah, dari situ muncul yang berkembang di dalil akli itu ahlul ra'i, yang berkembang di dalil nakli berarti ahlul hadis. Nah, jadi karena itulah akhirnya berkembang dalil masing-masing. Ya, dan semuanya akhirnya sama-sama apa? This textualist tradition of the first 3 centuries did not take much interest in maqasid. Sampai 3 abad itu orang nggak terlalu peduli lagi dengan maqasid, sampai pada era Al-Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan As-Satibi tadi, kan? Abu Ishaq As-Satibi. Ya, dari situ mereka akhirnya kepikiran. Ya, kenapa? Karena era Imam Ghazali tahun 1111 itu emang era-era udah mau runtuh itu. Baghdad kan runtuh tahun 1258 ya. Itu sudah bentar lagi runtuh itu. Jadi sudah muncul dialog-dialog, sudah muncul peradaban-peradaban yang apa istilahnya itu sepadan dengan Bani Abbasiyah, orang Mongol, orang mana. Jadi mereka mulai mikir, oh iya juga ya, berarti syariat ini punya tujuan. Oh iya, apa tujuannya? Nah, itu akhirnya dirumuskan, dan sebagainya. Nah, situ akhirnya orang mulai peduli tentang maqasid syariah. Ya, kenapa? Karena syariah ini mesti ada tujuannya. Berdasarkan dalil yang kita baca tadi loh. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Itu kan? Am hasibtum anna khalaqnakum abasan. Gak mungkin enggak ada tujuannya. Artinya itu syariat tuh mesti ada tujuannya. Tujuannya apa? 5 tadi yang kita bicarakan kemarin. Ada hifdzuddin, hifdzun nafas, ya kan? Hifdzul akal, ya kan?
hifdul nasl wa hifdul mal. Nah, ini bicara tentang makosid kayak gitu. Nah, itu sederhananya kayak gitu. Baru selanjutnya orang pada ngomong makosid semua. Ya kan? Kenapa? Karena bener juga ya, akhirnya dakwah dengan cara ini juga bagus. Di antaranya kayak gitu tuh. Ya. Ini makosid nih sampai ada Ibnu Taimiyah dan seterusnya itu apa aja makosid itu, termasuk menjelaskan makosid dari berbagai syariat itu. Zakat buat apa kan itu kan, sholat buat apa, itu orang akhirnya menjawab dengan dalil akli. Ya tentu saja kekuatan dalil akli itu macam-macam, kadang ada kelemahannya juga dalil akli itu, tapi ada kelebihannya, yaitu apa, bisa menjelaskan secara rasional tanpa dalil apapun, tanpa dalil nakli. Ya, tapi kalau dalil nakli udah nggak akan bisa dibantah. Tapi kan orang yang kafir kan nggak akan percaya dalil nakli. Makanya itu tadi ada istiqra. Istiqra itu apa ya? Nah, istiqra itu kalau dalam mantik ya kan, istiqra itu ada apa namanya? Menyimpulkan, ya kan? Menyimpulkan gimana sih method identify maqasid of the syariah. Gimana sih syariah itu tujuannya apa? Nah, itu diidentifikasi. Misalnya zakat itu ada tujuannya adalah menjaga apa? Kan itu kan? Jaga harta, misalnya gitu. Jaga harta supaya tetap suci. Ya kan? Kan dalilnya apa? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu berarti harta itu dizakati supaya suci. Nah, itu adalah pengambilan kesimpulan berdasarkan maslahat-maslahat. Nah, jadi tapi zakat yang keluar tadi itu bisa menjadi alat untuk hifdzun nafas bagi orang lain. Ya kan? Bisa memberikan kehidupan bagi orang lain yang butuh apa? Kebutuhan primer kayak makan. Wah, ada orang yang nggak bisa makan, ada. Bukan nggak bisa makan karena nggak mau atau karena nggak enak, karena emang nggak punya uang untuk makan, atau dia lagi dalam musibah yang tidak memungkinkan dia dapat makanan meskipun dia punya uang, kan itu kan. Nah, itu contoh dari kenapa ada syariat-syariat itu tadi. Nah, ini ada metodological issue, metodenya seperti apa. Dan metode itu apa sih yang sebenarnya disebut makosid? Nah, itu disebut metode. Gimana kita menyimpulkan ini ada makosidnya? Nah, itu metode. Ya kan? Misalnya kayak antum nih, kuliah, apa makosidnya? Tujuan kuliah. Makosidnya kuliah itu apa? Kan kita akan kadang-kadang mikir, apa sih tujuan kuliah? Nah, kalau saya menjelaskan kepada antum, tujuan kuliah itu adalah supaya antum bisa berkembang terus. Bukan supaya antum dapat nilai A, tapi supaya antum tetap berkembang terus, berkembang. Ya, tujuan yang lain apa? Antum kuliah itu menjadi contoh buat santri-santri. Wah, lihat itu, ustaz-ustaz anak kuliahnya rajin, ya kan? Nanti kalau sudah S1 lulus tepat waktu. Wah, berarti ustaz-ustaz anak belajar beneran tuh. Gitu kan. Masa anak nggak rajin? Jadi antum nggak usah teriak-teriak, itu alamu, nggak usah. Antum cukup contohin aja. Itu sudah bicara lebih banyak daripada antum teriak-teriak. Ngerjain tugas kuliah, ya kan, jadi contoh yang baik. Itu udah apa namanya, nggak usah teriak-teriak. Orang udah tahu, Ustaz Ana rajin, Ustaz Ana nggak ngamuk, Ustaz Ana punya cara berpikir yang dewasa, Ustaz Ana tahu cara menghormati santri dan ini gimana. Itu udah menyelesaikan banyak masalah, ya kan. Nah, itu diantaranya seperti itu. Itu namanya methodological issue. Gimana caranya supaya makosid ini muncul dalam kehidupan sehari-hari itu apa jawabannya. Nah, makanya kadang-kadang segala sesuatu bisa dihubungkan dengan agama, karena methodological issue tadi itu bisa dihubungkan dengan makosid. Ya, kuliah itu bisa aja disebut hifdzul akal. Kenapa? Wah, ini karena hari-hari ini banyak godaan dari medsos dan game-game. Wah, itu bisa itu kita menjaga akal. Dengan apa? Dengan kuliah. Kita ketemu dosen, kita ngobrol hal-hal penting tentang ilmu pengetahuan dan dengan cara yang simpel dan juga menyenangkan. Nah, sehingga teman-teman pintar. Nah, itu diantaranya kayak gitu. Kalau saya rasa ini udah jam 5 dan kita 1 jam sudah. Nah, ini teman-teman yang belum hadir bisa ngeresum video ini ya. Kita
tunggulah nanti lah ya. Terus yang Gorda boleh-boleh saja nanti ceritalah ini gimana tadi kurs kausarnya, atau kirim linknya juga biar saya juga ikut nonton juga, nggak apa-apa. Saya kalau ke Gorda saya nggak tahu bisa apa enggak, cuman saya senang juga dengan itu. Itu yang bisa kita ceritakan pada hari ini. Saya mau absen bentar lah. Ini siapa ya kira-kira yang ada di sini ya? Apa namanya? Hari ini teman-teman. Oh ya ini hari ini studi Quran ya. Sorry nggak apa. Tapi kita menggenapi yang worldview saja. Studi Quran tugasnya udah jelas ya. Nah, yang worldview ini yang kita masih agak perlu ini ya. Nah, ini apa tuh? Ini pada hadir ya, kecuali yang Gorda ya. Ya Ustaz, Ana Rizky Kurnia bersama Dafa Ustaz. Ya. Dafa hadir. Ya. Ustaz Salman, Ustaz Abrar, Ustaz Adam. Ada Ustaz Adam. Ada mana ya? Oh iya, Gorda ya. Ustaz Adam Gorda, sorry. Ustaz Fatak tadi ada Ustaz Azra, Ustaz Dafa ada, Ustaz Dejuan ada. Ustaz yang lain saya rasa ada ya. Tinggal yang Gorda aja. Ustaz Yusron. Oh iya. Nih apa namanya? Udahlah, saya lihat aja di sini bisa kelihatan nih. Ya. Ini saya lihat di sini ada Ustaz Melvin, Ustaz Fajrul, Ustaz Rizky, Ustaz Zain, Ustaz Izzat, Ustaz Faiz, Ustaz Fadel, Ustaz Fatak, Ustaz Azra, Ustaz Dafa tadi ada ya, Ustaz Abrar, Ustaz Melvin, oke lah. Ini berarti ada semua saya lihat nih. Tinggal ya, Ustaz Fajar tadi ada tadi. Oh, ada tadi Ustaz Fajar. Saya baca kok. Kalau baca ya saya tahu lah. Ada recordnya. Ya. Oke, itu yang bisa kita bicarakan pada sore hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Oh iya, Ustaz Hanif hadir, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.